Siapa yang tidak mengenal sosok satu ini? Dia adalah sosok tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, dialah Soekarno. Dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya. Dilahirkan dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Pada waktu itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Banyak kisah menarik dari sosok Soekarno sejak dia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Saat lahir, Soekarno diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama Kusno. Akan tetapi, karena ia sering sakit, nama Kusno diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno saat dia berumur 11 tahun. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Hingga di kemudian hari, ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti oleh ayahnya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Akan tetapi, ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Dan hingga saat ini, nama Bung Karno lebih akrab di telinga kita. Sedangkan di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, siapa nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa, yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatkannya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Dan faktanya, dalam buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dijelaskan bahwa namanya hanya Soekarno saja. Tentu hal tersebut sangat masuk akal, karena dalam masyarakat Indonesia, memiliki nama yang terdiri dari satu kata saja adalah hal yang biasa. Dan nama Soekarno akan terus dikenang oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi selama Merah Putih masih tegak berdiri dan negeri ini masih bernama Indonesia.